saya Sofri Ratna Rahmawati, saya dari 11 akuntansi. Di sini saya sebagai bintang tamunya. Oke. Makasih ya Ratna udah nemenin gue hari ini. Oke. Sebelumnya gue mau nanya deh. Lo tuh nanya itu masuk akuntansi tuh gara-gara apa sih? Karena kepengenan diri sendiri sih, karena sebelum masuk akuntansi, sebelumnya tuh orang tua gue nggak terima gue masuk akuntansi, tapi ya mau gimana, kemauan sendiri, terus kemauan gue juga, jadi mau nggak mau gue tetap milih kemauan gue sendiri. Oke. Jadi sebelumnya tuh lo ada tembak gitu sama orang tua lo sebelum masuk akuntansi? Iya betul. Sebelumnya tuh mama tuh setujunya masuk perhotelan, kalau gue sendiri maunya akuntansi, kalau ayah itu maunya DKV. Tapi di antara dua itu nggak pengen, karena kepengenan gue itu masuk akuntansi. Oke. Dan sebelum lo masuk akuntansi lo searching gitu nggak akuntansi itu apa? Enggak, karena gue tuh udah tahu, karena akuntansi tuh pasti bakalan yang namanya tuh ngitung lah bahasanya gitu. Oke. Dan lu sendiri tuh nggak takut gitu kayak akuntansi kan serem banget nih ngitung mulu, jadi kayak lu bakal stres lah apalah gitu? Kalau stres sih pasti ada beberapa yang namanya tuh laporan, pasti bikin pusing saya sendiri, tapi mau nggak mau tuh harus bisa gitu, harus balance yang namanya akuntansi tuh. Oke. Dan lu nih udah masuk akuntansi kan setahun ya? Iya. Dan pengalaman lu di akuntansi tuh gimana? Menyenangkan nggak kira-kira? Apakah lu merasa stres? Terus mau keluar dari akuntansi terus gue mau pindah jurusan gitu? Nggak merasa stres, tapi ada beberapa laporan tuh susah banget gitu kan. Terus juga susah banget buat ngalahin teman-teman yang emang banyak banget yang pinter-pinter gitu kan. Jadi mau nggak mau juga gue harus bisa gitu sendiri, walaupun kayak awalnya tuh gue ngiranya tuh kayak ngitung cuman biasa gitu ya, ternyata sampai juta-jutaan gitu. Oh, oke. Berarti akuntansi tuh kebanyakan cewek ya kalau tau gue? Iya, karena yang kalau cowok itu nggak minat banget yang namanya akuntansi, karena yang cowok tuh lebih minat itu masuk TSM ya. Iya sih benar, TBSM, TKP, kayaknya perhotelan juga dikit ya sekarang di sini. Iya. Dan di kelas tuh kebanyakan cewek apa cowoknya? Cewek. Dan menurut lo cowok yang masuk akuntansi tuh kayak gimana? Ya begitu deh, tapi ada satu murid tuh dia pinter, satu cowok tuh pinter akuntansi, pinter ngitung. Tapi semenjak kemarin tuh pas mau kenaikan tuh dia turun rankingnya, nggak tahu kenapa. Tapi dia tiba-tiba turun, jadi kayak bener-bener tuh jadi akuntansi tuh nggak ngerti apa-apa, mungkin karena dia kebanyakan eskul juga gitu kan. Oh, jadi dia aktif. Iya. Dan lo sendiri aktif nggak? Enggak. Gue nggak ikut eskul apa-apa karena apa sih namanya, awalnya juga gue ikut eskul paskibra, tapi karena paskibra tuh berhenti, nggak ada pelatihnya, jadi gue berhenti. Oh, tapi lo masuk paskibra tuh keinginan sendiri? Iya, itu dari SD kelas 4 itu gue udah mulai paskibra. Oh, oke. Dan tantangan lo di akuntansi itu apa? Tantangannya tuh ya banyak sih, karena kelas gue tuh kayak pinter-pinter, susah banget buat ngalahin rankingnya. Tapi nggak apa-apa, nggak dapet ranking juga, yang penting gue masih bisa dan masih ngerti apa itu akuntansi. Iya. Tapi dari turunnya si cowok itu harusnya rankingnya lo naik dong. Iya. Dan lo diuntungin di situ. Iya betul. Dan sebagai anak akuntansi nih selama 1 tahun dari sekian lama ya, lo ngerasa nggak sih kalau akuntansi itu yang perlu dikuasai itu apa? Banyak sih laporan-laporannya, termasuk pertama itu ada laporan arus kas, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan AJP, pokoknya banyak deh ya. Iya makanya jadi kayak awalnya tuh misalnya kita dari laporannya dulu nih, terus setelah laporan pasti ada terusannya. Dan lu nggak merasa pusing dengan itu? Enggak, karena udah terbiasa juga dari pas kelas 1 gitu. Anjir, kayaknya kalau gue yang masuk kayaknya gue stres dulu nih, kayak oh enggak, gue pindah aja tuh perhotelan. Tapi kan semuanya juga kayak belajar dulu, jadi mungkin kita ngerti gitu kan. Iya benar. Terus kan sebelum lu milih akuntansi pasti lu denger dong rumor-rumor kayak akuntansi tuh serem tau,
hitung-hitungan lah, terus TRPK lah susah lah, dan banyak lagi lah pokoknya. Kayak akuntansi serem banget lah gitu, buat lu bisa buat kayak lu gila gitu. Awalnya sih gitu, tapi kan waktu pas gue SMP kelas 3 gue udah mulai MTK tuh, udah mulai kata gue tuh gampang gitu kan MTK. Nah dari pas udah mau masuk SMK gue bingung mau bener-bener mau masuk akuntansi apa enggak gitu, tapi pas coba dulu kali ya gitu, nanti kuliah baru masuk yang lebih tinggi gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang gue bisa akuntansi. Oke. Dan lu nggak merasa terbebani untuk itu? Enggak Enggak. sama sekali. Oke. Berarti lu dari dulu tuh emang hobinya dong ngitung-ngitung gitu. Iya betul, walaupun di sini tuh makanya uang goib gitu ya, uangnya nggak ada gitu. Intinya lu hitung-hitungan doang gitu, duitnya nggak ada Iya gitu betul, ya. adanya cuman kayak buku besarnya doang, tapi dibuat buku besar tuh dibuat sebagai neraca, laporan gitu. Bisa Jadi neraca apa anjir? Gue baru dengar. neraca itu kayak dalam sebuah akuntansi itu ada yang namanya neraca. Neraca itu buat nganuin kayak ngatur-ngatur uang di perusahaan gitu. Nanti juga tahu deh. Gue kira neraca tuh yang itu tuh yang ada di akhirat. Beda ya. Tapi selama lu masuk akuntansi ada nggak sih kayak merasa lu sulit banget gitu? Awalnya ada beberapa soal yang bikin gue sulit, tapi karena gue orangnya berani buat kayak nanya ke guru. Oh my Terus God. kayak gimana sih buat nanya, Pak ini kok gimana Pak, ini gimana gitu. Nah guru itu menjelaskan secara detail, terus habis itu alhamdulillah gue bisa paham dengan guru itu menjelaskannya. Oh, oke. Nah ini kalau dicontoh ya guys, Karata ini berani bertanya guys. Jadi kalau nggak tahu tuh harus tanya ya guys ke guru. Tapi lo sendiri ngerasa nggak kayak lo tuh makin lama makin bosan gitu sama akuntansi? Enggak sama sekali. Karena itu emang kemauan gue juga gitu. Gue juga niatnya kalau abis SMK ini maunya lanjut kuliah terus ngambil jurusan akuntansi. Lagi? Iya lagi. Oke. Berarti emang lo cinta itu sama hitung-hitungan ya, walaupun Iya walaupun susah gitu. Tapi lo sendiri pernah nggak kayak ngerasa suntuk terus keluar gitu mau nyoba-nyoba jurusan lain? Enggak mau. Karena kalau di sini kan ada 4 jurusan ya. Iya, ada Ada 4 jurusan. perhotelan, DKV sama teknik sepeda motor. Awalnya tuh perhotelan tuh nggak minat karena pakaiannya ada yang maksudnya ada yang selutut, itu yang bikin gue nggak suka. Oke. Terus kalau DKV kan ngegambar ya, terus kayak gue nggak berbakat ngegambar gitu. Iya. Tapi kan kalau di DKV kan lu kan nggak cuma gambar doang masalahnya. Iya, tapi gue nggak minat gitu dari awal juga. Gue Nggak nggak minat minat DKV, iya, karena gue minatnya itu bener-bener fokusnya akuntansi gitu. Jadi lu nggak minat ke TB sama aja nih? Enggak, MSM tuh bikin gimana ya? Siapa tahu lu mau ngitung-ngitung motor gitu kan? Tapi di setiap DKV, setiap perhotelan juga kan butuh anak seorang akuntansi ya. Iya, itu. Yang namanya tuh di bagian kasir ya kan? Oh iya benar-benar Nah, dari betul. Nah, hitung-hitungan jadi ya, admin. akuntansi tuh selain nggak cuma di benar-benar di akuntansi, tapi di pekerjaan lain atau di perusahaan lain tuh benar-benar butuh Berarti seseorang luas ya? akuntansi. Iya. Berarti luas ya, jadi bisa masuk kemana aja di kafe Iya, bisa, betul. terus ke perhotelan bisa, TBSM Bisa. juga bisa, bagi TBSM yang butuh Iya. hitung-hitungan. Iya betul, bisa. Dan lu sendiri pernah nggak kayak mau nyoba-nyoba keluar nyobain sekolah lain gitu? Kan pasti kan lu di akuntansi kan stres nih. Nah buat lu ngilangin stresnya tuh kayak gimana biasanya? Ngilangin stresnya sih gimana ya? Susah sih, ya maksudnya kayak jalanin aja gitu. Oh jalanin aja. Iya, mau sepusing-pusingnya gue bakalan gue jalanin gitu. Mau sesulit laporan tuh tetap gue jalanin. Terus kalau misalkan gue nggak ngerti nih, ada tugas terus dibuat PR, terus gue nggak ngerti, itu gue harus cari di Google atau YouTube kayak awal-awalnya. Nah nanti gue yang nerusin gitu. Oke. Jadi lu kalau misalnya nggak tahu tuh nonton YouTube itu. Iya. Nggak nyoba nanya nih. Biasanya Nggak. kan nanya brand itu. Enggak. Karena kan kalau misalkan Brandly atau Google gitu ada yang beberapa jawaban benar, ada beberapa jawaban yang salah kan. Jadi kita belum tentu benar atau salahnya. Tapi kalau misalkan kita
ngelihat langsung dengan cara YouTube yang langsung, kita bakalan paham juga. Jadi lo tuh pengen bisa sendiri gitu. Iya betul. Iya. Tapi lo ada kepikiran nggak selama masuk akuntansi tuh pengen jadi guru MTK gitu? Enggak. Awalnya tuh dari pas kecil niatnya tuh emang benar-benar mau jadi guru, tapi nggak mau ngambil guru MTK. Pengennya tuh ngambil guru yang lain, mapel yang lain, tapi nggak mau MTK deh pokoknya. Oke. Menurut lo kan akuntansi nih. Dan menurut lo yang paling menguntungkan di akuntansi itu apa deh? Yang paling menguntungkan tuh Iya. di akuntansi tuh ada apa? Bisa berhitung. Walaupun berhitungnya tuh kan nggak cuman kayak 10, 20 gitu kan, nggak sampai 100-100an gitu. Tapi ngitungnya tuh udah miliaran gitu. Jadi paling yang menguntungkan tuh ya gue bisa ngitung uang sebesar itu gitu. Gue sendiri gak suka yang hitung-hitungan. Jadi mungkin gue bakalan takut banget gue ketemu anak akuntansi. Jadi gue agak beteran nih. Wajarin lo. Tapi lo ikut organisasi lain nggak? Ikut OSIS. OSIS? Oke. Lo masuk OSIS tuh gara-gara keinginan sendiri atau gimana? Keinginan sendiri, tapi orang tua tuh pertama kayak nggak setuju gue masuk OSIS karena kayak gimana ya, jadi katanya mah capek gitu kan, emang bener capek kan, tapi menurut gue tuh nggak terlalu, kalau misalkan kita jalanin dengan happy mah nggak terlalu gitu kan. Jadi emang OSIS tuh kemauan gue sendiri. Oke. Lu tau nggak kerja di akuntansi itu biasanya apa aja? Apalagi ada program baru kan di akuntansi sekarang. Ada IJT sama OJT ya? Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu tuh IJT sama OJT tuh bedanya apa kode akuntansi? Kalau di IPEK ini kan belum ada yang namanya OJT ya, kita belum nyoba OJT akuntansi Iya. itu karena waktunya juga mepet dengan IJT gitu Yes, kan. benar-benar. Terus kalau IJT di akuntansi itu kita ada Bank Mini, Bank Mininya itu bisa buat menabung gitu, kayak jadi proses belajar menabung di bank gitu. Oke. Tapi pas nabung itu dikasih surat tabungannya gitu nggak? Iya, ada bukti transaksinya. Nah, terus di bukti transaksinya itu ada debit, ada kredit, dan ada juga berupa saldonya. Tuh. Oh gitu. Pure kayak buku gitu, bukan kertas. Kayak kertas Oh, lembar kertas. HVS, terus nanti di print, cetak gitu. Nah, terus nanti di lembar pertama dikasih ke orangnya, ke yang nasabah. Yang lembar kedua tuh kita pegang sebagai bukti di kita. Oh, gitu. Terus kalau misalnya OJT itu apa? Kalau JT di akuntansi itu belum nyoba, kemarin mau nyoba tapi kayak bentrok sama mau ulangan kan, jadi kita nggak jadi gitu. Oh, jadi OJT itu nggak jadi? Nggak jadi. Jadi katanya nanti ngambilnya di bulan yang lainnya gitu maksudnya. Tapi lo sendiri tahu kalau OJT tuh kayak gimana? Tahu sih, dikasih tahu juga ya. Iya. Katanya OJT Apa tuh aja tuh? di tempat lain kayak di hotel gitu, kalau Serius? iya kayak di pekerjaan yang lain. Tapi yang akuntansi itu masuk buat jadi kasirnya gitu yang tadi kita jelasin, kayak di bengkel gitu. Nah tapi kemarin ada hotel yang nawarin buat OJT anak akuntansi gitu. Jadi bisa kayak apa sih? PKL dong? Iya gitu. Tapi lo sendiri mau masuk OJT nggak? Kalau misalkan kepilih ya kita jalanin aja gitu. Kalau misalkan nggak kepilih ya udah. Udah nggak grogi gitu? Kayak masih kelas 2 udah keluar gitu ikut OJT. Enggak, karena ya udah jalanin aja gitu, gimana Berarti sih? percaya diri lo bagus ya? Lo latihan percaya diri tuh dari mana? Enggak dari mana-mana sih, dari diri sendiri juga. Kayak awalnya tuh SD sering kayak ikut-ikut eskul yang lain gitu kan. Nah, dari mulai SD kelas 3 tuh udah mulai ikut eskul, berbagai eskul tuh, semua eskul tuh hampir gue ikutin gitu. Nah, di SMP tuh gue berkurang karena Sibuk? bukan sibuk, pokoknya kayak pendiam banget gak sih waktu pas SMP mah. Terus pas SMK tuh gue masuk sebagai nyalonin jadi OSIS lagi gitu. Oh, oke. Nah, lo menurut lo sebagai anak akuntansi ya, apa ada nggak hubungannya kayak generasi perkembangan zaman sekarang sama akuntansi? Kalau misalkan kayak gitu sih
gue belum tahu ya, karena belum sampai situ juga. Perkembangannya juga dulu kan perkembangannya akuntansi tuh banyak, jadi gue belum tahu juga gimana yang dulu sama yang sekarang gitu. Tapi yang menurut gue tahu tuh ada yang di SMK tuh yang namanya akuntansi, ada yang namanya tuh manajemen perkantoran kan. Oh, beda. Ternyata beda. Kalau manajemen perkantoran tuh kayak dia lebih ke praktek-praktek, tapi ada pelajaran akuntansinya tuh di akhir. Tapi kalau misalkan akuntansi lebih ke bikin-bikin laporan gitu. Oh, beda ya? Gue baru tau deh. Gue kira tuh manajemen sama akuntansi tuh sama. Enggak, beda. Karena kalau manajemen itu lebih ke praktek dan lebih ke gimana ya? Pokoknya nggak ke buku deh, dia mah lebih ke praktek gitu. Itu praktek aja. Kalau akuntansi tuh ke buku-buku, jadi Iya. dan lo tau nggak akuntansi tuh biasanya masuknya kemana aja lapangan kerjanya? Oh, itu ada audit, ada audit itu ada manajer, kayak wakil manajer gitulah. Pokoknya banyak, ada strukturnya. Tapi yang gue tahu tuh kayak cuman beberapa doang, nggak tahu semua, belum tahu. Oke. Tapi lo tau nggak kalau akuntansi tuh menawarin kerja prospek apa aja? Kalau akuntansi ada prospeknya tentang auditor, terus Auditor? iya, Auditor tuh auditor apa? tuh kayak jadi ada manajer, terus ada wakil manajer. Nah, di bawah wakil manajer tuh ada yang namanya auditor. Auditor keuangan gitu loh. Oke. Terus ada apa lagi? Pokoknya ada banyak, tapi yang itu juga gue belum belajar, jadi gue belum tahu semuanya. Oh, iya sih. Dan harapan lu ke depannya nih sebagai anak akuntansi apa? Nggak apa-apa sih, karena kan nanti pasti bakalan beda nggak sih kalau misalkan SMK misalnya masuk akuntansi nih, terus udah pas mau kuliah kita mau beda lagi ngambil jurusan, kan pasti kan setiap manusia kan beda-beda kan. Tapi gue sendiri bakalan mau ngambil jurusan akuntansi lagi gitu, biar bisa lebih meningkat lagi gitu. Cinta itu ya berarti sebagai anak akuntansi. Nggak cinta-cinta banget sih, walaupun kayak pusing banget gitu kan, bikin orang takut. Tapi menurut lo, itu mah fisika ya? Lo tau gak sih, tadi gue mau nanya yang Albert Einstein kejatuhan apel tuh. Enggak, itu kita nggak belajar, karena itu pelajaran IPA ke akuntansi. Iya, fisika ya, gue lupa. Gue kira itu ada kesamaan gitu akuntansi sama fisika. Enggak, beda. Kalau fisika kan lebih ke SMA ya, kalau akuntansi adanya di SMK. Oke. Tapi lo sendiri udah ikut IJT? Udah, itu juga kayak shock banget kan, tiba-tiba kepilih yang pertama kali IJT, walaupun kayak susah banget nih, pasti susah banget gitu kan. Awalnya juga kayak mikirnya kayak gitu, tapi pas gue jalanin tuh nggak sesusah itu gitu kan. Karena semuanya juga butuh proses, bukan protes. Real, bener. Dan yang harus dikuasai setiap anak akuntansi itu apa? Laporan keuangan ya. Kalau nggak ada laporan keuangan, Kalau tentang kepercayaan dirinya gimana? ya enak aja gitu. Pokoknya ya mantep lah. Tapi harus percaya diri ya kalau anak akuntansi. Iya. Kalau enggak gimana tuh? Kalau enggak ya udah. Enggak berani nanya. Dia pasti diem aja gitu kan. Iya. Kalau hilang duit langsung ditanya ini kamu tuh gimana sih gitu kan? Iya, betul. Pasti kalau misalkan kesalahan hilang duit pasti bakalan dibicarain lagi. Oh, dibicarain lagi. Dan planning lo setelah lulus dari SMK nih mau kemana? Mau kuliah dulu sih, insya Allah ya. Oh. Mau kuliah dulu sambil kayak maunya sih merantau ya gitu, nggak mau sama orang tua lagi gitu. Berarti udah berani ya? Udah, alhamdulillah. Tapi lo kalau mau PKL tuh kira-kira mau ngambil di mana? Yang dekat-dekat rumah atau mau langsung yang merantau jauh? Nggak tahu deh. Kalau PKL sih belum ada berpikiran gitu kan mau PKL di mana. Tapi pengennya tuh PKL tuh yang deket-deket dulu aja gitu kan. Nanti kalau mau yang jauh-jauh kan bisa pas nanti pas kuliahnya gitu. Iya sih, benar. Ya, real. Oke. Dan harapan lo sebagai anak akuntansi buat anak akuntansi lainnya yang di luar di sana? Ya semangat terus, berhitung walaupun kayak pusing, kayak gimana gitu kan. Jadi kayak pokoknya semangat terus, jalanin aja prosesnya kayak gimana. Yang penting bisa, kita pasti bisa gitu Iya, kan. benar. Harus percaya diri ya. Iya. Dan harus
percaya kalau diri itu bisa. Iya, betul. Oke. Nah guys, dengerin ya guys, kalau anak akuntansi tuh harus percaya diri, harus Pintar berhitung. pintar berhitung, Iya. nggak boleh bilang nggak bisa gitu ya, harus coba bisa gitu ya. Iya, betul. Oke, segitu aja dari kita berdua.